Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak guru hebat, para siswa-siswa hebat SMP ya, dimanapun saat ini berada. Mohon izin, saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan aksi nyata, yaitu topik 2 mengenai kurikulum pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Salam dan bahagia. Langsung saja kita mulai. Untuk aksi saya mengambil yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita jawab mengapa kurikulum perlu berubah, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, apa saja komponen kurikulum, dan perlukah kurikulum diubah? Mari kita ikuti satu persatu. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan. Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar ya oleh murid. Namun sesungguhnya kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal ya. Ingat pada pelajaran IPA ya, peredaran darah. Jadi kurikulum itu benar-benar vital ya. Ibarat organ tubuh kita adalah sebagai jantungnya yang memompa darah. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Jadi kurikulum tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pendidikan. Fungsi kurikulum sendiri bagi guru adalah untuk memandu ya, untuk memandu dalam proses belajar. Sedangkan ini ya, komponen-komponen kurikulum itu menurut Ralph Tyler ya, ini ada 4, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Nah, perlukah kurikulum diubah? Perlu? Mengapa? Nah, ini jawabnya. Yang pertama, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum sangat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Coba sekarang kita kilas balik. Saya sendiri mengalaminya ya. Dari saya sekolah itu semuanya masih jadul ya. Saya masih menemukan yang namanya mesin ketik, radio, televisi hitam putih. Sumber belajar juga cuma dari buku saja dan dari guru. Dan kalau disuruh menyampaikan cita-citanya jadi dokter, insinyur, presiden, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bandingkan sekarang ya. Kita tahu sekarang jangan mesin ketik ditinggalkan, adanya komputer ya, internet. Kemudian radio udah nggak ada ya. Ada, cuma yang memakai itu semakin sedikit ya, sehingga stasiun-stasiun radio juga jumlahnya semakin menipis karena tergantikan oleh televisi ya, stasiun televisi. Habis itu juga
di internet. Internet lebih mudah ya. Mau nonton internet, TV dan sebagainya ada semuanya. Dan sumber belajar sekarang, lihat. Guru ya, kalau untuk sumber belajar kita kalah dengan internet. Kenapa? Karena di internet semua sudah tersedia. Nah, pandai-pandailah seorang guru dalam menyampaikan ke siswa, karena untuk ditandingkan dengan internet kita sebagai guru pasti kalah. Kemudian cita-cita sekarang dilihat, banyak yang pengen jadi YouTuber ya, seorang programmer membuat program-program komputer, habis itu juga aplikasi-aplikasi permainan game dan sebagainya ya. Banyak yang menjadi ilustrator dan sebagainya. Dan itu 10 tahun yang lalu pekerjaan itu tidak ada, dan sekarang muncul. Gak usah jauh-jauh, anak kecil saja pegang HP ya. Kenapa? Karena memang saat ini adalah eranya. Nah, apakah kita tetap akan memakai kurikulum yang lama, tidak menyesuaikan perkembangan zaman yang sekarang? Nah, kita lanjutkan. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa maksud pendidikan menuntun itu adalah ya, menuntun segala kekuatan kodrat. Ingat, kodrat itu ya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah potensi dari siswa dan lingkungannya sendiri, sedangkan kodrat zaman adalah menyesuaikan perkembangan zaman. Apalagi di zaman sekarang, ini adalah keterampilan abad 21 ya. Nah, ini ya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha ya. Gen Z. Gen Z di sini bukan berarti mati lampu ya. Kalau mati lampu namanya Gen Z ya. Nah, berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Betul kan? Betul ya, media sosial sangat untuk saat ini memimpin ya. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran, misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Kurikulum bersifat dinamis ya kan, selalu berubah, berkembang. Kalau kita tetap kurikulum yang lama, kasihan anak didik kita tidak sesuai dengan kodrat zamannya ya. Agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang ini ya, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi itu berkembang dengan sangat pesat. Kalau kita tidak mengikutinya, kita akan menjadi guru yang membosankan ya. Makanya kita harus mengalami perubahan ya. Tugas kita sebagai guru menyiapkan siswa kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman yang dulu. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak guru? Mari kita mengikuti zaman, tetapi ingat, karakter tetap harus nomor 1. Bagaimana pendapat Ibu dan Bapak guru hebat? Nah, kami minta umpan balik ya, mohon Ibu dan Bapak guru hebat menuliskan pada kolom komentar di dalam video ini ya, setujukah kurikulum berubah? Nah, tulis pendapat Ibu dan Bapak. Nah, demikianlah aksi nyata topik 2 yaitu kurikulum. Semoga bermanfaat dan kami mohon umpan baliknya di dalam komentar.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.